Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Situl Faumaira dari Persib BISAI sebagai pemeri di webinar ini. Materi webinar kali ini adalah cara mengelola keuangan pribadi. Nah, menurut Aceh Pigau dalam bukunya The Veil of Me, uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Ada yang bilang kalau uang bukanlah segalanya, tetapi segalanya tentulah membutuhkan uang. Oleh karena itu, setiap orang berusaha bekerja keras untuk menghasilkan uang. Namun, manakah nih yang lebih penting, menghasilkan uang atau memanajemen keuangan? Sebagai contoh, terdapat seorang karyawan kota yang punya penghasilan 7 juta setiap bulannya. Nah, karyawan ini udah bekerja selama 5 tahun, tapi hanya punya aset berupa tabungan sebanyak 30 juta. Nah, lalu di sebuah desa terdapat seorang petani yang setiap bulannya itu punya penghasilan paling banyak 5 juta setiap bulan. Tapi selama 5 tahun bekerja, petani ini sudah punya aset berupa rumah senilai 60 juta. Nah, coba kita bandingkan nih aset yang dimiliki oleh karyawan dan petani ini. Kenapa seorang karyawan yang punya penghasilan lebih besar nggak punya aset yang lebih banyak? Nah, berbicara tentang manajemen keuangan, khususnya keuangan pribadi gitu ya, tentunya nggak terlepas dari manajemen gaya hidup. Seperti contoh, kawan dan petani yang tadi nih. Nah, gaya hidup karyawan di perkotaan ini tentunya berbeda dengan gaya hidup seorang petani di pedesaan. Selain karena biaya hidup di perkotaan yang cenderung lebih mahal, kebutuhan seorang karyawan dan petani pun nggak bisa kita samakan gitu. Seorang petani tentunya nggak perlu beli pakaian formal bekerja dan nggak pula membutuhkan gadget yang komplit seperti laptop dan smartphone. Akan tetapi, hal ini bukanlah semata-mata penyebab aset karyawan yang jauh lebih sedikit daripada petani. Dengan penghasilan yang lebih besar, seharusnya karyawan dapat lebih mengoptimalkan pemasukannya. Untuk inilah pentingnya bagi setiap individu memahami cara memanajemen keuangan. Nah, dalam mengelola keuangan ini, kita itu harus bisa menyusun anggaran gitu ya. Kenapa kita perlu nih menyusun anggaran? Mungkin seringkali kita ngerasa bahwa gaji kita itu nggak cukup untuk biaya seluruh kebutuhan kita setiap bulan. Malah kadang belum gajian aja uang kita tuh udah habis di tengah jalan gitu ya. Apabila kita sering mengalami hal ini, maka kita harus segera membuat rencana keuangan pribadi kita. Disinilah pentingnya anggaran agar kita bisa mengatur semua rencana keuangan secara keseluruhan. Berapapun penghasilan yang kita terima, kita harus bisa mengaturnya semaksimal mungkin sehingga nggak ada lagi ceritanya bahwa gaji kita itu hanya numpang lewat di rekening gitu. Nah, anggaran anggaran ini merupakan hal yang sangat penting dalam rencana keuangan pribadi kita karena anggaran ini merupakan rencana kita untuk mendeteksi berapa pemasukan dan pengeluaran bulanan, serta menghitung selisih dari keduanya. Bagaimana sih cara menyusun anggaran itu? Apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, membuat anggaran ini nggak apa ya, bukan hal yang sulit gitu. Jadi yang harus kita lakukan yaitu menyisihkan waktu untuk melakukan perencanaan pemasukan dan pengeluaran bulanan kita.
Teman-teman apakah terdengar suara aku ya? Nah, aku lanjut ya. Eee, Bagaimana sih langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun anggaran? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu, yaitu menentukan target, gitu. Tentunya kita punya rencana yang berkaitan dengan keuangan kita, gitu. Apa yang penting bagi kita, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita inginkan untuk tahun depan, gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan ngebantu kita untuk menentukan target dalam hal keuangan. Nah, jadi ada 3 yang berkaitan dengan masalah keuangan. Yang pertama ada target jangka pendek, yaitu target yang akan kita capai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya, melunasi utang kartu kredit, liburan akhir tahun, membeli mesin cuci, dan lain-lain. Yang kedua, ada target jangka menengah, yaitu target yang ingin kita capai dalam waktu 2 sampai 5 tahun yang akan datang gitu. Misalnya membayar uang muka rumah, membeli mobil, meneruskan kuliah, dan lain-lain. Yang ketiga ada target jangka panjang, yaitu target yang ingin kita capai dalam waktu lebih dari 5 tahun. Misalnya menyiapkan dana pendidikan anak, menyiapkan dana pensiun, membeli investasi berupa tanah, dan lain-lain. Langkah yang kedua adalah kita harus mengumpulkan informasi. Informasi yang dimaksud ini adalah semua hal yang berkaitan dengan data keuangan kita, yaitu data pemasukan dan pengeluaran bulanan. Jadi, kita bisa mengumpul semua data pendukungnya, yaitu yang pertama, data yang berkaitan dengan pemasukan. Tulis besarnya nominal semua pemasukan kita, misalnya gaji kita, gaji suami kita, pemasukan dari usaha sampingan, dan lain-lain. Yang kedua, data yang berkaitan dengan pengeluaran. Catat semua pengeluaran kita selama 1 bulan tanpa terkecuali. Kita bisa membagi jadi 3 kelompok. Yang pertama, pembayaran utang. Nah, catat semua kita kepada pihak lain beserta angsurannya setiap bulan, entah itu cicilan kartu kredit, KPR, utang ke saudara, dan lain-lain. Pos utang ini harus menjadi prioritas pengeluaran kita yang besarnya adalah maksimal 30% penghasilan kita. Pos yang kedua adalah tabungan. Nah, pastikan kita membuat anggaran untuk tabungan rutin bulanan minimal 10% dari penghasilan kita harus masuk rekening tabungan terpisah. Tentunya semakin besar akan semakin baik gitu. Jika kita membuat banyak target yang harus kita capai untuk tahun depan, kita itu harus mengalokasikan lebih besar untuk pos tabungan rutin kita. Target kita itu bisa terrealisasikan sesuai rencana kita. Yang ketiga ada biaya hidup. Tentukan berapa biaya yang harus kita keluarkan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, biaya hidup ini mencakup semua pengeluaran bulanan kita, misalnya makan, transportasi, telepon, listrik, internet, belanja bulanan, hiburan, dan lain-lain. Nah, pos biaya ini menempati urutan paling bawah karena memang kita itu diwajibkan untuk
prioritaskan utang dan menabung terlebih dahulu. Yang ketiga, kita itu memahami posisi keuangan kita saat ini. Nah, setelah semua informasinya terkumpul gitu ya, selanjutnya adalah kita tambahkan semua penghasilan kita untuk mendapatkan jumlah total pendapatan. Kemudian, jumlahkan juga semua pengeluaran bulanan kita untuk mendapatkan jumlah total pengeluaran. Nah, setelah itu kita akan dapat melihat selisih antara pemasukan dan pengeluaran kita. Atau ada yang masih sisa atau ada yang kurang gitu. Nah, kalau angka yang kita dapatkan apabila kita dapat menggunakan angka ini saat membuat anggaran untuk memahami posisi keuangan kita yang sebenarnya gitu. Setidaknya informasi ini tuh dapat memberi kita gambaran keuangan kita selama ini gitu. Yang keempat, periksa jumlah akhir. Jumlah akhir yang kita miliki ini adalah selisih antara total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Nah, angka ini tuh memberikan indikasi apabila kita menghabiskan uang terlalu banyak atau enggak gitu. Jika masih ada saldo, yang berarti anggaran kita mengalami surplus, yaitu pemasukan lebih besar dibanding pengeluaran, maka kita dapat menambahkan sisa tersebut ke dalam rekening tabungan kita. Itu langkah-langkah dari cara menyusun anggaran. Nah, beberapa dari kita mungkin seringkali berada di sisi di mana uang kita itu habis setiap akhir bulan gitu. Kita bingung dan bertanya gitu ya, kenapa ya uang aku bisa habis? Aku ngapain aja, beli apa aja gitu. Nah, aku akan ngasih tahu nih cara buat kita mengatur keuangan gitu. Salah satu cara ngatur keuangan yaitu dengan 50-20 principle atau prinsip pembagi keuangan menjadi 5%, 30%, dan 20%. Prinsip ini juga sering disebut sebagai the balance money formula. Nah, sebenarnya mengatur keuangan itu ada banyak caranya gitu ya, tapi aku bakal ngebahas tentang prinsip 50-30-20 ini. Prinsip ini adalah formula yang bertujuan agar kita itu bisa save money sambil tetap menikmati beberapa kemewahan gitu. Jadi berapapun gaji kita harusnya sih prinsip ini tuh bisa membantu kita untuk save money sambil menikmati hidup. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Sesuai dengan namanya, prinsip 50-30-20 ini pada dasarnya membagi pengeluaran kita ke dalam 3 kotak, yaitu kotak 50%, 30%, dan 20%. 50% dari pengeluaran kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang nggak bisa kita ganggu-gugat gitu, seperti biaya makan, bayar kosan, nyicil rumah, listrik, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, yang 30% dari pengeluaran kita itu digunakan untuk menabung atau investasi. Misalnya seperti tabungan, emas, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada 20%. 20% dari pengeluaran kita itu digunakan untuk membeli hal-hal yang kita inginkan. Hal yang kita inginkan itu apa sih gitu ya? Yaitu sesuatu yang nggak kita butuhkan, tapi pengen kita beli gitu. Misalnya ngabisin uang buat hobi, nonton film, makan enak, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih prinsip ini tuh bisa berguna gitu?
Kalau menurut pencetus prinsip ini, yaitu Warren dan Tyagi, kita itu nggak boleh spend kebutuhan dasar kita itu lebih dari 50% pemasukan kita. Kenapa sih prinsip ini tuh bisa berhasil gitu kan? Karena kita itu udah punya 3 kantong berbeda di awal gitu. Kata kuncinya, ngebagi penghasilan di awal supaya emang benar-benar kepisah dan nggak kepake. Jadi kita bisa ngebaginya pakai rekening atau pakai amplop atau apapun itu. Yang penting pastiin aja kalau duit kita itu udah benar-benar kebagi gitu. Jangan sampai duit di kantong satu kepake buat ke kantong dua atau sebagainya. Beberapa tips untuk kita agar berhasil melakukan prinsip keuangan ini. Yang pertama, hitung pemasukan bersih kita setiap bulannya. Pemasukan ini tuh bisa dari gaji setiap bulan atau uang jajan dari orang tua kita ya, kalau emang kita masih dibiayai oleh orang tua. Yang kedua, siapkan alat yang diperlukan, bisa amplop, tempat penyimpanan uang, atau rekening bank. Jika menggunakan rekening, buat rekening khusus untuk kebutuhan, rekening tabungan, dan juga rekening khusus untuk keinginan. Yang ketiga, pisahkan uangnya sesuai dengan tempatnya gitu. Pastikan uang ini tuh nggak akan kepake setelah kita pisah. Kalau misalnya kita bikin rekening baru untuk tabungan, coba aja jangan gunakan ATM atau bisa coba batasi limit penarikan gitu. Intinya jaga agar nggak mudah menggunakan uang ini. Yang keempat, sesuaikan kalau memang kita bisa nabung lebih banyak, ya kenapa enggak gitu. Mungkin ini materi dari webinar saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih untuk Rika sudah mau bertanya. Pertanyaannya lebih penting bayar utang atau nabung dulu nih, gitu kan? Nah, kalau menurut aku, mengingat keduanya ini kebutuhan pokok yang sangat penting dan nggak dapat ditunda gitu, maka solusi dari masalah ini tuh membayar hutang dan nabung itu secara bersamaan gitu. Gimana caranya? Eh,
alokasikan aja jumlah yang sama untuk keduanya. Berapa cicilan utang setiap bulan, maka sejumlah itu harus menabung gitu. Dengan begini, utang terbayar, namun tabungan tetap aman. Kita harus memahami bahwa menyeimbangkan antara menabung dan membayar hutang itu berarti kita harus berbunga dikit lebih, namun hati kita itu akan tenang gitu karena kita tahu masih punya simpanan jika sewaktu-waktu situasi yang tidak menguntungkan datang ke kita gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak Rika. Apakah sudah bisa diterima? Baik, apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Kalau tidak ada, webinar ini akan saya tutup. Baik, Kak Nawang, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu apakah ada aplikasi yang dapat membantu kita untuk mengelola keuangan? Nah, salah satu contoh aplikasi yang dapat ngebantu kita untuk mengelola keuangan adalah aplikasi aplikasi Dompetku, yaitu aplikasi yang memiliki fitur budgeting dengan berbagai macam kategori dan bisa kita tambahkan icon agar kita mudah menandainya. Ketika terlihat ada kategori yang pengeluarannya besar gitu, kita pun jadi bisa melakukan pengurangan di kategori itu bulan depannya. Dan bisa menghubungkan beberapa rekening yang akan langsung tercatat pada aplikasi Dompetku dan terhitung secara otomatis untuk total pengeluaran per bulannya. Jadi menurut saya salah satu aplikasinya adalah aplikasi Dompetku. Seperti itu, Kak Nawang. Baik, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman telah menghadiri webinar ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.